Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Musdalifah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian neuroscience tentang efek narkoba. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem syaraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Dengan dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf belakang. Ada 4 bagian otak yang rusak akibat penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Bagian-bagian otak tersebut yaitu 1. Korteks prefrontal, 2. Lobus temporal, 3. Gyrus cingulata dan sistem limbik, dan yang keempat basal ganglia. Yang pertama, korteks prefrontal merupakan bagian dari otak depan atau bisa disebut juga lobus frontalis. Terjadi penurunan aktivitas korteks prefrontal yang menyebabkan permasalahan psikologis pada penyalahgunaan narkoba seperti sulit fokus, sulit mengendalikan impuls, kesulitan dalam melakukan organisasi dan perencanaan, kurang bisa memberikan penilaian dengan baik, serta kurang empati. Yang kedua adalah lobus temporal, merupakan salah satu bagian korteks otak yang terletak dekat dengan telinga. Terjadi penurunan aktivitas pada lobus temporal yang menyebabkan seseorang penyalahguna narkoba menjadi berperilaku kasar, bahkan dapat berujung pada perilaku kekerasan atau agresif, serta kesulitan dalam belajar. Yang ketiga, gyrus cingulata terletak antara korteks dengan sistem limbik. Terjadi peningkatan aktivitas pada gyrus cingulata dan sistem limbik, khususnya di bagian amigdala, yang menyebabkan penyalahguna narkoba memiliki pemikiran yang kaku dan sulit memilih alternatif lain. Selain itu, emosi menjadi cenderung negatif dan moodiness. Dan yang terakhir adalah basal ganglia. Bagian ini terletak di bagian tengah otak. Terjadi peningkatan aktivitas pada basal ganglia yang menyebabkan perilaku menjadi edik atau kecanduan, ketagihan, bahkan pada akhirnya ketergantungan terhadap narkoba. Proses penggunaan narkoba. Narkoba yang dikonsumsi akan langsung menjalar ke syaraf dan merusaknya. Memang di awal, orang yang mengkonsumsi narkoba akan merasakan kenikmatan yang luar biasa dan ketenangan, sehingga timbul rasa ingin lagi dan ingin lagi. Jika fase ini dilakukan secara terus-menerus, orang yang mengkonsumsi narkoba akan merasakan candu, sehingga syaraf mereka semakin rusak karena terlalu sering mengkonsumsi zat adiktif atau yang disebut narkoba. Dengan mempelajari neuroscience sebagai pendekatan untuk melihat perangkat-perangkat yang dapat mengendalikan hidup manusia, menggunakan konsep mindfulness atau bisa disebut juga terapi perilaku kognitif, karena otak bersifat plastis. Jadi, jika berlatih dengan mindfulness, dapat menjadi katalis otak tersebut lebih cepat kembali normal, bahkan menjadi lebih baik kualitasnya. Maka dari itu, jaga diri kita, hindari obat-obat terlarang tersebut, karena akan berdampak sangat buruk bagi syaraf kita. Dan syaraf adalah bagian utama dari tubuh kita.